Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik dan sehat hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, mau beribadah pada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, kita masih sehat, kita masih kuat, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Untuk itu mari angkat suara kita sama-sama. Kita mau bersyukur. Kita mau naikkan sembah kita bagi Tuhan. Sebagai korban kita bagi Dia. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis di hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat dan kasih setia-Mu. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Tiada terlambat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Kini kami datang menyembah, kini kami datang bersyukur kepadamu, Yesus Tuhan kami. Angkat suara sembah Tuhan Yesus. Ya lama ya sampai, ya lama ya lama ya lama ya puji namamu Tuhan Engkau selamanya. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, berisan berlindungmu keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, berisan berlindung keselamatanku.
tiada terhitung Tuhan pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu Tuhan, tiada terhitung berkat-berkat-Mu. Sungguh Kau setia, Kau Bapa-Ku, tiada terhitung pertolongan-Mu. Mari sembah Dia sama-sama. Dia kini ku memuji nama-Mu, kini ku menyembah-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu, Kau Allah yang memberkati kami, Kau Allah yang menyembuhkan kami. Tiada yang seperti-Mu, bakar hati-Mu, sembah Dia, Yesus. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, tiada yang lain di hidup. Mari angkat tangan sama-sama, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan lagi. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Satu-satunya yang ku andalkan, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap sakit kami. Engkau Allah yang setia bagi kami. Di dalam nama Yesus. Kami terus menorot bagi Tuhan. Kami terus menari bagi Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus umat Tuhan yang siap menari melompat bagi nama Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. sama-sama tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Semua sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hatiku percaya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami tahu Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini bagi setiap kami yang percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, katakan. Sungguh ku percaya. Dengan imanmu nyanyikan lagu ini. Kau yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan hibur. Dengan jalan keluar kelegaan, pengharapan yang baru. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Yang percaya angkat tangan sama-sama katakan. Mujizat masih ada bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan GBI My Home, dimanapun pada saat ini saudara berada, saya sampaikan salam kasih Kristus, damai sejahtera dan sukacita menyertai kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapakku, berdoa bagi seluruh sidang jemaatmu dimanapun umatmu berada. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Ketika kami beribadah bersama-sama dengan situasi dan kondisi ini secara live, Tuhan, Engkau melawat mereka. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami imani firman-Mu, kami terima dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang terdapat dari Markus pasal 14 ayat 26 dan selanjutnya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, kita ikuti bersama-sama firman Tuhan ini. Ayat 26, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit,
Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ayat 30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah bicara tentang kecerdasan iman. Saudara, ketika kita berbicara iman, ada orang yang membuat iman itu begitu sederhana. Kalau saya pegang handphone saya ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara berpikir ini hanya sekedar handphone. Karena kita sering memakainya, jarang kita memikirkan apa yang ada di dalam handphone ini. Selain mungkin status kita, data-data kita. Tapi saudara tahu, handphone ini bisa berfungsi karena terdiri dari berbagai komponen. Mohon maaf, saya tidak membuat handphone ini analogi yang sama dengan iman. Tetapi saudara-saudara sekalian, iman bukan iman yang kosong. Iman adalah bentuk kecerdasan daripada kekristenan kita. Iman itu tidak polos. Tapi iman itu memiliki elemen-elemen yang membuat iman itu hidup. Kalau kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dengan kata lain, komponen iman itu adalah perbuatan. Kalau kita kutip kitab Yakobus. Tapi saya tidak bicara itu. Saya akan bicara bagaimana kecerdasan iman di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi. Saudara umat Tuhan perlu mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita hadapi tidak pernah bisa lepas dari iman. Saudara datang ke tempat ini, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara berkumpul di rumah, saudara pergi ke tempat pekerjaan, saudara melakukan bisnis. Sebagai anak Tuhan, saudara tidak bisa lepas dari iman. Bahkan saudara makan pun dengan iman. Apa saja dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari iman. Kalau bisa saya simpulkan, iman itu adalah bungkus cover dari seluruh kehidupan kita. Karena imanlah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pertanyaan bagi kita, mengapa perlu kecerdasan iman di dalam situasi dan kondisi seperti ini? Yang pertama, jawaban yang pertama. Saya ada 2 poin yang harus kita renungkan nanti. Tapi jawaban yang pertama, mengapa kita perlu kecerdasan iman di dalam situasi dan kondisi sekarang ini? Jawaban yang pertama adalah di dalam Markus pasal 14 ayat 27. Karena iman adalah pertahanan kita sebagai orang yang percaya. Banyak orang menganggap atau menyandarkan kehidupannya saudara-saudara sekalian dengan keuangan mungkin, dengan koneksi, dengan relasi, dengan harta benda, dan mungkin dengan deposito yang luar biasa. Dengar baik-baik, di kolong langit ini tidak ada yang tidak berlalu. Yang melekat kepada diri kita adalah iman percaya kita. Itulah kekuatan kita, itulah benteng kita. Lalu mengapa kita perlu kecerdasan iman? Jawaban yang pertama adalah karena iman itu adalah pertahanan kita orang-orang yang percaya. Saudara, saya akan bacakan kepada saudara firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 firman Tuhan berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Itu adalah iman. Siapa yang sanggup mengalahkan dunia? Dia adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Kalau kita melihat ayat yang keempatnya di atas,
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi iman itu adalah benteng terakhir dari kehidupan kita. Saudara tahu kalau saudara baca dalam peristiwa atau khotbah Yesus akhir zaman, banyak orang yang murtad. Banyak orang yang meninggalkan Yesus. Peristiwa sebelum kedatangan Tuhan, kondisi keadaan zaman dikatakan dalam Matius 24 ayat 37 adalah seperti zaman Nuh. Zaman yang penuh dengan kehidupan yang brutal. Segala sesuatu menakutkan. Kita keluar dari rumah pun takut, saudara-saudara. Kita melakukan pekerjaan pun kita takut. Karena situasi itu bukan lagi situasi yang kondusif. Tapi sesungguhnya apa yang diserang di sana? Iman percaya kita. Iman kita itulah yang diserang di dalam peristiwa itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes ayat 5 tadi, pasal 5 ayat 4, bahwa yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita orang yang percaya. Maka kalau begitu, kalau saudara melihat situasi dan kondisi ini sudah mulai tidak menentu, saudara mulai melihat situasi dan kondisi ini sudah mulai menakutkan, jangan lupa satu hal, mulailah kita memperbesar iman kita. Oh, ada rupanya alat untuk memperbesar iman. Pada waktu Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan para murid dalam kitab Lukas, mendengar bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus akan terjadi penyesatan, akan terjadi persoalan besar, lalu murid-murid serentak berkata, tambahkanlah iman kami. Bagaimana orang bisa menambahkan iman? Iman lahir dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, kuatlah imanmu. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara sekalian, siapa yang memiliki ini? Jangan kita buat iman itu begitu simpel. Siapa yang memiliki ini? Saya ulang kembali saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 itu dikatakan, semua yang lahir dari Allah. Ini yang harus kita pertimbangkan, kita evaluasi dalam hidup kita. Kecerdasan iman itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang lahir dari Allah. Jangan ditafsirkan dengan cara yang rancu, bahwa seolah-olah iman itu adalah seperti jajakan makanan atau jajakan jualan yang sembarangan, bukan. Iman kita itu eksklusif. Hanya iman kekristenan kita yang berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak ada yang sampai ke surga kalau bukan Dia, melalui Dia. Artinya iman kita eksklusif, bukan inklusif. Ada orang Kristen yang mulai berkata bahwa di agama lain itu ada jalan keselamatan. Itu namanya inklusif. Tapi iman kita eksklusif. Tidak boleh sinkritisme, tidak boleh dicampur baur dengan yang lain. Lalu siapa yang memiliki iman itu? Dikatakan anak-anak Allah. Kenapa saya sangat menekankan bahwa ini adalah kecerdasan iman? Karena iman itu tidak dimiliki oleh orang-orang sembarangan. Mereka yang memiliki ini adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Semua yang lahir dari Allah. Bagaimana lahir dari Allah? 1 Petrus pasal 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya ini adalah orang-orang yang luar biasa. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 tadi, mereka lah yang sanggup mengalahkan dunia. Dan mereka adalah terbilang orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang hidupnya melebihi manusia rata-rata yang ada di dalam dunia ini. Dan saya berharap
Saya percaya kita semua adalah bilangan orang-orang percaya itu yang lahir dari Allah. Inilah proses terjadinya iman yang kuat untuk menjawab bahwa iman itu adalah benteng terakhir kehidupan kita. Dia adalah pertahanan terakhir dalam kehidupan kita. Iman kita. Dia kokoh, dia tidak bisa diterpa oleh cobaan, oleh tantangan apapun. Karena iman itu lahir dari pendengaran kita akan firman Allah. Dan Allah sendiri yang melahirkan kita menjadi anak-anaknya. Karena firman Tuhan berkata demikian dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23. Lalu bagaimana lahir dari Allah? Kalau kita ikuti di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah yang saya maksud kecerdasan iman. Bukan sebagai simbolik. Kalau saudara orang percaya, lalu saudara disebut orang beriman, bukan seperti itu. Tapi ada proses kelahiran. Inilah orang-orang yang mampu menghadapi situasi dan kondisi keadaan yang begitu mencekam sekalipun. Karena iman itu bukanlah produk sembarangan. Iman itu adalah buatan Allah, pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu menjadi orang-orang percaya yang cerdas. Dan dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Bukan lagi persoalan lahir di mana kita. Bukan lagi persoalan lahir dari kasta mana. Bukan lagi persoalan lahir dari keluarga yang bagaimana kita. Bukan. Karena bukan persoalan lahir dari darah dan daging. Tetapi persoalan lahir dari Allah. Oleh firman Allah yang mengubah kehidupan kita. Ini yang harus kita capai. Iman saya berkata kalau langit dan bumi ini berlalu, anak-anak Tuhan akan tetap stabil. Anak-anak Tuhan akan tetap berdiri kokoh karena kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah oleh firman Allah. Kata firman Allah bukan kata teolog, bukan kata saya, tetapi kata firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang lahir dari Allah, lahir oleh firman Allah. Inilah orang-orang yang memiliki iman yang cerdas, iman yang sanggup menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua, mengapa kita perlu kecerdasan iman? Yang kedua adalah 14 ayat 29, Markus 14 ayat 29 dikatakan, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Saudara, kalau kita ikuti cerita ini, kalau saudara lagi lihat dalam versi Matius pasal 26, 27, 28, Petrus tidak pernah hadir di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Petrus itu lari melihat penganiayaan Tuhan Yesus. Kalau saudara dilihat di dalam pasal 27, tidak ada Petrus. Pasal 28 waktu Tuhan Yesus dikubur, yang ada para perempuan yang menyertai Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus bangkit, tidak ada Petrus ada di sana. Tidak ada. Tetapi Petrus berkata, sekalipun iman orang lain tergoncang, aku tidak. Aku rela mati bersama dengan engkau. Saudara, iman itu adalah realitas kehidupan. Artinya, semua yang kita hidupi ini harus kita dasarkan kepada iman, bukan emosi. Bukan pengetahuan belaka, bukan retorika, bukan debat, bukan teori, tetapi realita kehidupan. Itulah iman. Oleh sebab itu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5-7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu yang pertama kebajikan. Kalau sudah berbicara kebajikan, berarti ada tindakan arif. Ada hikmat di dalamnya. Dan kepada kebajikan pengetahuan, knowledge. Kalau di dalam bahasa ilmu filsafat, ada nilai epistemologi. Dengan kata lain bahwa orang-orang percaya, orang Kristen adalah orang-orang pintar. Orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Karena imannya bukan iman yang kosong. Tapi iman yang berkualitas, yang sanggup menghadapi realita seluruh kehidupan apapun yang terjadi. Ayat 6 dikatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dengan kata lain, anak-anak Tuhan, orang beriman adalah orang-orang yang disiplin. Kepada penguasaan diri adalah ketekunan, tekun, bertahan di dalam segala tantangan dan cobaan. Dan kepada ketekunan adalah kesalehan, ada ibadahnya. Saleh itu bicara tentang ibadah kita, persekutuan kita. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih semua orang. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman berbicara tentang realita hidup adalah kehidupan atau dihidupi orang-orang yang berkategori anak-anak Tuhan yang berkualitas. Situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang perlu pertanggungjawaban iman. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, perilaku kita dalam segala hal, imanlah yang kita pertaruhkan. Setiap kali kita bertindak, imanlah yang ada di hadapan kita. Apapun perbuatan kita, apapun kita lakukan, imanlah yang menjadi benteng kehidupan kita. Jadi ada dua hal kecerdasan iman. Yang pertama, iman adalah pertahanan kita. Yang kedua, iman adalah realita kehidupan yang harus kita hadapi bersama-sama. Saudara sekalian, umat-umat Tuhan, mari kita seperti para murid yang berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kalau Tuhan mau top up iman saudara, datangnya dari mana? Dengarkan firman Tuhan. Serius mendengar firman Tuhan. Kata kitab Galatia, kata kitab Yakobus, dengan meneliti firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 25, saudara akan berbahagia, tidak seperti bahagia yang diberikan oleh dunia, tapi kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Kebahagiaan yang tidak bisa digeser oleh apapun, diganti oleh apapun. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang ada di pekerjaan, dimanapun saudara berada, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas di dalam beriman. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri menghadapi situasi dan kondisi ini, apapun dalam bidang-bidang saudara, dengan iman kita masing-masing. Saya percaya kita akan mampu melewati situasi dan kondisi ini. Karena keadaan situasi dan kondisi ini hanya bisa ditaklukkan oleh anak-anak Tuhan yang berharap dan bermohon kepada Tuhan. Jangan lupa 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 itu, anak-anak Tuhanlah yang mengalahkan dunia oleh imannya. Puji Tuhan, Tuhanlah menolong kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan memiliki kecerdasan iman di dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada, saya akan berdoa bagi kita semuanya. Saya mengangkat tangan bagi saudara, imani bahwa segala sesuatu yang saudara hadapi akan tuntas karena iman saudara, iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah diberitakan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah setiap kami, terlebih umat-Mu GBI My Home, dimanapun mereka berada saat ini, mengalami lawatan firman Tuhan
Iman mereka semakin luar biasa. Iman mereka semakin dahsyat. Karena iman adalah pertahanan kami terakhir. Dan iman kami adalah realita kehidupan yang harus kami hadapi. Tuhan, tolong kami. Sekali lagi, kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang terikat lepaskan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersama saya Lindu Magdalena Situmeang, saya akan membacakan Warta Sepekan dalam minggu ini. Senin 6 Juli 2020 akan diadakan ucapan syukur persiapan memasuki ibadah new normal bersama keluarga Rayon Misi, GBI, BCM, BIC, BCP, BCC, dan IBLT. Dengan pembicara Pastor Johan Handoyo, Gembala Pembina Rayon Misi, dan Pastor Irwan Wijaya, Gembala Rayon Misi, dan disertai dengan kesaksian Pastor Erwin Wijaya, Gembala GBI Windsor, HOG Batam, pada pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat via Zoom meeting. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Pastor Winson di nomor +6016 798 8602 dan Pastor Esther di nomor +62 821 7046 7209. Pada hari Kamis 9 Juli 2020 ada seminar kesehatan bersama Bapak Yohanes Sunardi pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai di YouTube channel kita. Pada hari Sabtu 11 Juli 2020 kita ada doa puasa pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel kita. Pada hari Minggu 12 Juli 2020, ibadah sekolah minggu kita pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel kita GBI My Home Official. Dan ibadah raya kita ada 3 kali, ibadah raya secara offline ada 2 kali, pukul 7 pagi dan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan akan disiarkan secara langsung atau live streaming. Dan ibadah raya kita yang ketiga, pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat secara online di YouTube channel kita GBI My Home Official. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, kotak persembahan tersedia di pintu masuk dan di pintu keluar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan, dapat memberikan sebelum ibadah dimulai dan setelah ibadah selesai. Dan diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk dapat mempersiapkan persembahannya dari rumah dengan menggunakan amplop biasa saja. Protokol kesehatan beribadah di GBI My Home. Anak-anak, orang sakit, dan orang tua berusia di atas 60 tahun dianjurkan beribadah secara online di rumah masing-masing. Wajib menggunakan masker di area gedung gereja. Bila suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan masuk ruang ibadah. Wajib mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki ruang ibadah. Bagian bawah alas kaki dibersihkan dengan disinfektan yang telah disediakan di depan pintu ruang ibadah. Sampaikan shalom dengan senyuman dan salam sehati tanpa berjabat tangan. Tidak bersentuhan fisik dan jaga jarak minimal 1,2 meter. Ruang ibadah telah dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Dan pengumuman tambahannya adalah Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan pada saat masuk ke ruang ibadah dan di akhir ibadah setelah ibadah selesai. Dan kotak persembahan akan diletakkan di depan pintu gereja. Untuk itu diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan sejak dari rumah dengan menggunakan amplop biasa. Berikut adalah protokol kesehatan beribadah di GBI My Home di era new normal. 1.
Cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer sebelum masuk ruangan ibadah dan sewaktu keluar. 2. Melakukan salam sehati sehingga tidak ada kontak fisik antar jemaat ataupun pelayan jemaat. 3. Mengukur suhu tubuh. Jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruangan ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Saat memasuki area gedung gereja, biasakan semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan disinfektan. Mengatur duduk jemaat atau jarak antar kursi 1,5 meter. Bila suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, beribadahlah dari rumah. Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan dengan sarung mikrofon. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan serta diberi sarung yang baru. Durasi ibadah kurang lebih 1 jam. Persembahan sebaiknya menggunakan digital payment atau transfer atau menggunakan amplop persembahan. Setelah ibadah selesai, jemaat diharuskan segera meninggalkan gedung gereja. Gedung ibadah diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah online ini, Bapak dan Ibu dapat mendengarkan di Radio My Home di frekuensi 107,7 FM, Rumah Kita Bersama. Shalom saudaraku, hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia dan di Indonesia juga angka yang terpapar makin hari makin tinggi di tengah era new normal ini. Kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap mewartakan kabar baik, mewartakan Tuhan di tengah masa yang penuh dengan tantangan. Alkitab berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Justru di tengah pandemi ini banyak orang menyadari hidup mereka sangat rapuh. Mereka yang punya baju mewah, sepatu mewah, jarang dipakai karena mereka banyak stay at home. Mobil-mobil mewah juga terparkir begitu saja di garasinya. Dan kita sadar kalau orang kena COVID-19, mau orang kaya maupun orang miskin, akan sama-sama menderita. Dan kalau ada yang meninggal dunia, maka dia akan diisolasi, tidak bisa diantar oleh anggota keluarganya yang banyak berhimpun. Disinilah kita menyadari betapa kita ini membutuhkan Tuhan. Karena itulah mari kita tetap memberitakan Injil. Saudara harus kuat di tengah segala tantangan. Alkitab berkata Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Saudaraku, walaupun ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Mari kita mewartakan Tuhan di tengah kesulitan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku memujimu. Mari angkat kedua tangan sama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan
untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini boleh ada Tuhan. Kami percaya itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan kami hanya untuk menaikkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman yang telah diberitakan Tuhan menjadi kekuatan baru, menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa, hingga kami tidak hanya menjadi seorang pendengar Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan Bapa, biarkan Tuhan takut akan Tuhan ada pada hamba-Mu ini Bapa, hingga kemanapun dia melayani Tuhan, ada roh yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya Bapa. Tuhan berkati juga Bapa keluarga besarnya Tuhan, Tuhan berkati anak-anaknya Tuhan, Tuhan berkati Bapak, Tuhan berkati juga Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Bapak, mulai dari Pak Niko Notorarjo yang dari Jakarta Tuhan, Pak Johan Ando yang dari Singapura Tuhan, Pak Irwan Wijaya gembala kami tempat ini Tuhan, bahkan juga Pak Anen Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati Bapak, Tuhan juga memberkati Tuhan kesehatan mereka Bapa, usaha mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami juga menyerahkan Tuhan bangsa kami Indonesia Bapa, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Kami percaya Tuhan di fase new normal ini Tuhan akan ada perubahan-perubahan baru Tuhan, akan ada gejolak semangat yang baru Tuhan Yesus untuk memajukan bangsa kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami tolak setiap virus-virus Corona Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan negeri kami Tuhan, bumi kami Tuhan, Indonesia kami Tuhan pulih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Bapa. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa Tuhan untuk ibadah kami Bapa yang akan kami mulai nanti tanggal 12 Juli Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perencanaan ibadah kami ini Bapa. Tuhan berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang nanti akan datang Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk semua jemaat-jemaat-Mu bisa hadir Bapa dalam ibadah kami ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah online yang masih berlangsung Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah online ini juga dapat memberkati Bapa setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengar di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap perpuluhan Tuhan yang diberikan Bapa. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan orang yang memberi tidak pernah kekurangan Tuhan, bahkan akan terus berkelimpahan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh sukacita kami akan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga setiap jemaat-jemaat Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Baik ada yang sakit Tuhan sembuhkan, berbeban berat Tuhan lepaskan, berikan kelegaan Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami percaya padamu Tuhan, ketika kami tekun mencari Engkau Bapa, akan ada setiap jalan bagi kami Bapa, akan ada selalu pengharapan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar sebelum kami pulang Tuhan, kami siap untuk menerima doa berkat lewat hamba-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.